Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Ramayani Putri dengan NIM 3120100069. Kelas A pagi semester 2, dosen pengampu Muhammad Zikri Wiguna, Magister Pendidikan. Kali ini saya akan membahas tentang macam-macam alat ucap manusia. Yang pertama ada paru-paru atau lung. Paru-paru adalah sumber arus udara yang merupakan syarat mutlak untuk terjadinya bunyi-bunyi bahasa. Namun, perlu diketahui juga bahwa bunyi-bunyi bahasa dapat juga dihasilkan dengan arus udara yang datang dari luar mulut. Kalau arus udara yang datang dari paru-paru disebut arus udara agresif, dan kalau udara yang datang dari luar disebut arus udara ingresif. Yang kedua ada pangkal tenggorokan atau laring, pita suara, glotis, dan epilotis. Pangkal tenggorokan adalah sebuah rongga pada ujung saluran pernapasan yang di ujungnya ada sepasang pita suara. Pita suara ini dapat terbuka lebar, terbuka agak lebar, terbuka sedikit, dan tertutup rapat, sesuai dengan arus udara yang dihembuskan keluar. Celah di antara pita suara itu disebut glotis. Pada glotis ini awalnya terjadi bunyi bahasa dalam produksi bunyi bahasa itu. Yang ketiga, rongga kerongkongan atau faring. Faring atau rongga kerongkongan adalah sebuah rongga yang terletak di antara pangkal tenggorokan dengan rongga mulut dan rongga hidung. Faring berfungsi sebagai tabung udara yang akan ikut bergetar bila pita suara bergetar. Bunyi bahasa yang dihasilkan disebut bunyi faringal. Yang keempat, langit-langit lunak atau velum, anak tekak atau ovula, dan pangkal lidah atau dosum. Volum atau langit-langit lunak dan bagian ujung yang disebut uvula dapat naik turun untuk mengatur arus udara keluar masuk melalui rongga hidung atau rongga mulut. Uvula akan merapat ke dinding faring kalau arus udara keluar melalui rongga mulut dan akan menjauh dari dinding faring kalau arus udara keluar dari rongga hidung. Yang kelima ada langit-langit keras atau palatum, ujung lidah atau apex, dan daun lidah atau laminum. Dalam pembentukan bunyi-bunyi bahasa, langit-langit keras berlaku sebagai artikulator pasif atau artikulator yang diam, tidak bergerak. Dan yang menjadi artikulator aktifnya adalah ujung lidah atau apex atau daun lidah atau laminum. Bunyi bahasa yang dihasilkan oleh palatum dan apex disebut bunyi apikopalatal, sedangkan yang dihasilkan oleh palatum dan laminum disebut bunyi lamonipolatal. Yang keenam, ceruk gigi atau alveolum, apex dan daun lidah atau laminum. Dalam pembentukan bunyi bahasa, alveolum sebagai artikulator pasif dan apex atau laminum sebagai artikulator aktifnya. Bunyi yang dihasilkan alveolum dan apex disebut bunyi apikoalveolar. Lalu yang dihasilkan oleh alveolum dan laminum disebut bunyi laminoalveolar. Yang ketujuh, gigi atau dentum, ujung lidah atau apex, dan bibir atau labium. Dalam produksi bunyi-bunyi bahasa, gigi atas berperan sebagai artikulator pasif, yang menjadi artikulator aktifnya apex atau bibir bawah. Bunyi yang dihasilkan oleh gigi atas dan apex disebut bunyi apikodental, dan yang dihasilkan oleh gigi atas dan bibir bawah disebut bunyi labiodental. Dalam hal ini, ada juga bunyi interdental di mana apex sebagai artikulator aktif berada di antara gigi atas dan gigi bawah, yang menjadi artikulator pasifnya. 8. Bibir bawah dan bibir atas. Dalam pembentukannya, bunyi bahasa bibir atas bisa menjadi artikulator pasif dan bibir bawah bisa menjadi artikulator aktif. Bunyi yang dihasilkan disebut bunyi bilabial, seperti bunyi B dan P. Bibir bawah bisa juga menjadi artikulator aktif dengan gigi atas menjadi artikulator pasifnya. Lalu bunyi yang dihasilkan disebut bunyi labiodental dan kata labium dan dentum. 9. Lidah. Lidah terbagi atas 4 bagian, yaitu ujung lidah, daun, punggung atau pangkal lidah, dan akar lidah.
Lidah dengan bagian-bagian dalam pembentukannya bunyi bahasa selalu menjadi artikulator aktif, yakni artikulator yang bergerak. Sedangkan artikulator pasifnya adalah alat-alat ucap yang terdapat pada rahang atas. Posisi lidah ke depan, ke tengah atau ke belakang, dan ke atas atau ke bawah menentukan jenis vokal yang dihasilkan. 10. Mulut dan rongga mulut. Rongga mulut kedua belah bibir atau atas dan bawah berperan dalam pembentukan bunyi vokal. Kalau bentuk mulut membudar, maka akan dihasilkan bunyi vokal bundar atau bulat. Kalau bentuk mulut tidak bundar atau melebar, akan dihasilkan bunyi vokal yang tidak bundar. Secara umum, sebuah bunyi yang dihasilkan dari rongga mulut disebut bunyi oral, sebagai lawan bunyi massal yang dihasilkan dari rongga hidung. 11. Rongga hidung. Bunyi bahasa yang dihasilkan melalui rongga hidung disebut bunyi nasal. Bunyi nasal ini dihasilkan dengan cara menutup rapat-rapat arus udara di rongga mulut dan menyalurkan keluar melalui rongga hidung. Yang ada dalam bahasa Indonesia adalah bunyi nasal bilabial M. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.